Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nah, baik, jadi di sini kami akan menyelesaikan tugas UAS Big Data. Sini ada laporan hasil review publikasi ilmiah disusun oleh Alma Fitriani, Putri Hidayanti, dan yang terakhir saya Putri Nuraliza di bidang kesehatan. Nah, pendahuluan. Adanya kemajuan teknologi kesehatan, informasi yang cepat dan akurat semakin menjadi kebutuhan utama para pengambil keputusan. Dengan kata lain, informasi merupakan kebutuhan dasar yang diperlukan oleh setiap manajemen untuk melakukan pengambilan keputusan. Rumah sakit, klinik, puskesmas, maupun dokter praktek sebagai institusi yang menyimpan begitu banyak data juga memerlukan pengolahan data yang benar dan akurat yang dapat disajikan sedemikian rupa dalam bentuk laporan. Teknologi cloud computing, big data dan Internet of Things atau IoT saat ini menjadi tolak ukur keberadaan revolusi industri 4.0. Informasi yang mudah didapat dan mudah diakses dengan kecepatan sangat tinggi melalui media internet menjadikan masyarakat dapat memperoleh informasi secara real time. Nah, penggunaan Big Data Indonesia dipercaya lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan cara manual. Masih ada yang mengandalkan cara manual sehingga semua data ditumpuk menjadi satu. Tidak ada yang menjamin data tersebut akan aman dan dalam kondisi yang selalu bagus. Jika terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti kebakaran, banjir, dan lain sebagainya, tentu rumah sakit akan kehilangan data pasien yang sangat penting tersebut. Selain mencari data pasien, Big Data juga menyimpan riwayat rekam medis yang mana akan bertambah selama pasien tersebut memeriksakan diri ke rumah sakit yang dimaksud. Permasalahan yang terjadi pada topik yang dipilih untuk jurnal yang pertama yaitu sistem informasi rekam medik pasien sebagai implementasi Big Data dengan NIK di pelayanan kesehatan Kota Tegal. Dokumen fisik rekam medis seperti kartu medik, ronsen, hasil USG, hasil EKG, dan lainnya juga beresiko hilang atau rusak sehingga menjadi masalah. Dengan metode riset dan development board and goal yang dimodifikasi, metode deskriptif dipergunakan untuk menghimpun kondisi yang ada di lapangan. Metode evaluatif dipergunakan untuk mengevaluasi sistem informasi rekam medis pasien di pelayanan kesehatan Kota Tegal yang diwujudkan dalam bentuk aplikasi implementasi Big Data dengan NIK. Melalui evaluasi produk dan proses uji coba tersebut, diharapkan dapat diperoleh masukan tentang kelebihan-kelebihan dan kekurangan-kekurangan dari produk tersebut. Dengan dibuatnya aplikasi rekam medis, dapat mempermudah kinerja staf, puskesmas, dan dokter, serta sistem yang lebih efektif dan efisien, dan data NIK sudah terintegrasi dengan sistem online. Untuk jurnal yang kedua, judulnya Analisis Perancangan Big Data Framework untuk Sistem Jaminan Kesehatan Masyarakat Studi Kasus BPJS Kesehatan Kota Malang. Untuk mendeskripsikan pemetaan data stakeholder dari sistem BPJS, serta merekomendasikan kerangka kerja Big Data Analitik untuk sistem rujukan BPJS Kesehatan pada fasilitas kesehatan di Kota Malang. Penelitian ini merupakan penelitian kombinasi antara deskriptif, kualitatif, dan kuantitatif. Sumber data ditentukan dengan teknik purposive sampling dan dapat dikembangkan lagi dengan observasi dan interview stakeholder terkait. Jurnal ketiga, judulnya Big Data dan Visual Analytics in Anesthesia and Healthcare, peningkatan kecanggihan dan sistem pemantauan elektronik di mana-mana, baik di rumah sakit maupun di dalam komunitas, memberikan big data anestesi dan perawatan kesehatan dalam jumlah yang terus meningkat kepada dokter, administrator, dan peneliti. Metode analitik menawarkan alat yang menjanjikan untuk memanfaatkan big data supaya meningkatkan perawatan pasien
penilaian kualitas, manajemen keuangan, dan bidang perawatan kesehatan lainnya. Salah satu metode analitik visual dapat memfasilitasi eksplorasi data besar untuk menghasilkan hipotesis dan memandu pemilihan dan penggunaan metode analitik tingkat lanjut. Review paper jurnal pertama itu judul Sistem Informasi Rekam Medik Pasien sebagai Implementasi Big Data dengan NIK di Pelayanan Kesehatan Kota Tegal. Penulis dan tahun Arif Rahman, yang kedua Omriyati, yang ketiga Peri Kurnia Bakti tahun 2021. Kota publikasi yaitu Kota Tegal. Tujuannya, infrastruktur pemerintah di bidang teknologi informasi seperti internet saat ini sudah dikembangkan dan tersebar di seluruh pulau Indonesia. Keberadaan KTP elektronik sebagai implementasi Big Data sudah mulai merambah ke banyak aspek pelayanan publik. Tentunya hal tersebut sangat memungkinkan eKTP dengan nomor NIK menjadi kunci bagi seseorang untuk mengakses dan diakses datanya oleh pihak siapapun yang berkepentingan, termasuk sebagai kunci identitas rekam medik. Adanya eKTP dengan didukung teknologi IoT memungkinkan dibangunnya sebuah sistem terintegrasi yang daring. Demikian juga dari sisi pasien dapat melakukan pemeriksaan kesehatan dimanapun dengan menyampaikan rekam mediknya melalui NIK yang ada pada eKTP. Kelebihannya, pasien dapat melakukan pemeriksaan kesehatan dimanapun dengan menyampaikan rekam mediknya melalui NIK yang ada pada eKTP, mempermudah kinerja admin staf, pelayanan kesehatan, dan dokter, serta sistem yang lebih efektif dan efisien, dan data NIK sudah terintegrasi dengan sistem online. Kekurangannya, pada laman pasien terdapat menu aksi di mana pasien dapat mengedit dan juga menghapus riwayat atau catatan medis dikhawatirkan bisa disalahgunakan. Analisis ruang perbaikannya menetapkan hanya admin yang dapat mengakses menu aksi pada catatan medis pasien untuk meminimalisir penyalahgunaan fungsi. Jurnal yang kedua yaitu judulnya Analisis Perancangan Big Data Framework untuk Sistem Jaminan Kesehatan Masyarakat. Studi kasus BPJS Kesehatan Kota Malang. Penulis dan tahun yang pertama Triwijaya M. Kusuma, yang kedua Debrina Puspita Andriani, yang ketiga Dwi Hadi Sulistiarini tahun 2021. Kota publikasinya yaitu Kota Malang. Tujuannya untuk mendeskripsikan pemetaan data stakeholder dari sistem BPJS serta merekomendasikan kerangka kerja Big Data Analitik untuk sistem rujukan BPJS Kesehatan pada fasilitas kesehatan di Kota Malang. Penelitian ini merupakan penelitian kombinasi antara deskriptif, kualitatif, dan kuantitatif. Sumber data ditentukan dengan teknik purposive sampling dan dapat dikembangkan lagi dengan observasi dan interview stakeholder terkait. Kelebihannya yang pertama, dengan adanya Big Data BPJS, maka sistem yang ada dapat memprediksi jumlah kebutuhan fasilitas kesehatan sesuai dengan jumlah data pasien yang terdapat dari waktu ke waktu yang bersifat dinamis. Yang kedua, dengan terintegrasinya data pasien dan keluhan penyakit, maka sistem dapat memprediksi kebutuhan obat-obatan sesuai rekomendasi dokter yang terdaftar dalam sistem Big Data BPJS. Yang ketiga, pihak BPJS akan lebih efektif dan efisien dalam mengelola data pasien dan rumah sakit yang mendapatkan subsidi dari dana pemerintah, sehingga dengan adanya open access setiap stakeholder dapat saling mengawasi cash flow anggaran yang masuk atau di-record sistem dari framework yang telah didesain. Kekurangannya, perubahan regulasi dari Kementerian Kesehatan RI. Analisis ruang perbaikannya ialah untuk penelitian selanjutnya akan sangat membantu jika dilakukan sistem controlling dari Big Data dengan adanya penguatan aspek regulasi data dan regulasi pendukung lainnya. Yang ketiga jurnal ketiga ada judulnya Big Data and Visual Analytics in Anesthesia and Healthcare. Penulis dan tahunnya yang pertama ada A.F. Simpau,
kedua ada M. A. Humada, dan yang ketiga M. A. Rahman tahun 2015. Kota publikasinya di Philadelphia, USA. Tujuannya, metode analitik memanfaatkan big data untuk meningkatkan perawatan pasien, penilaian kualitas, manajemen keuangan, dan bidang perawatan kesehatan lainnya. Salah satu metode analitik visual dapat memfasilitasi eksploitasi data besar untuk menghasilkan hipotesis dan memandu pemilihan dan penggunaan metode analitik tingkat lanjut. Proliferasi AIMS dan IHRS akan meningkatkan permintaan ahli anestesi yang dapat menjembatani kesenjangan antara ilmu kedokteran dan informasi. Kelebihannya, meningkatkan agresi data dengan analitik real-time untuk memberikan informasi tempat perawatan kepada ahli onkologi untuk memungkinkan dokter menyesuaikan perawatan untuk masing-masing pasien, penargetan manajemen penyakit yang lebih baik, dan pendekatan perawatan pasien yang inovatif, pembentukan koleksi yang dapat dicari dan diakses yang dapat digunakan untuk analisis kesehatan skala besar, menghasilkan indeks harapan hidup dari data IHR, dan analisis real-time dari aliran data fisiologis di unit perawatan intensif neonatal untuk deteksi dini kondisi medis yang memburuk. Kekurangannya ialah hilangnya otonomi dokter, risiko privasi pasien, dan kemungkinan mendasarkan rekomendasi pada kesalahan data real life. Analisis ruang perbaikannya ialah pembatasan akses sesuai peranan setiap admin. Optimalkan keamanan privasi. Salah satu laporan dari Verizon mengungkapkan bahwa 58% insiden pembobolan data melibatkan orang dalam. Oleh karena itu, salah satu langkah terbaik untuk mencegah hal ini adalah memastikan bahwa informasi pasien hanya dapat diambil atau dilihat jika memang dibutuhkan saja. Di sini penutup. Kesimpulan, jika di sektor bisnis Big Data dimanfaatkan untuk keperluan personalisasi, layanan demi meningkatkan pengalaman pengguna, di sektor kesehatan Big Data memegang peran lebih sentral. Fungsinya untuk membantu tenaga medis seperti dokter atau perawat untuk mendapatkan data lebih mendalam dari pasien, seperti rekam medis, daftar obat yang dikonsumsi, hingga daftar obat yang tidak boleh dikonsumsi. Data-data tersebut menjadi penting untuk meminimalkan malapraktek dan mendapatkan data pribadi pasien. Selain itu, Big Data bisa menjadi tulang punggung untuk teknologi kecerdasan buatan. Kombinasi keduanya bisa menghasilkan analisis yang akurat. Belum lagi jika dikombinasikan dengan teknologi cloud yang memungkinkan data bisa dibagi dengan mudah antar jaringan rumah sakit, sehingga dimanapun pasien berobat atau ditangani data rekam medis pasien sama. Saran, menggunakan tampilan yang simpel dan registrasi untuk login yang mudah, supaya pasien yang sudah lansia atau yang belum fasih teknologi bisa dengan mudah mengoperasikan aplikasi atau web tersebut. Nah, melakukan penilaian risiko secara rutin dapat membantu penyediaan layanan kesehatan menemukan titik-titik lemah yang dapat menjadi pintu masuk para hacker. Titik-titik lemah ini bisa berupa postur keamanan vendor dan rekan bisnis yang kurang memadai, pendidikan karyawan dalam keamanan siber yang masih kurang, dan berbagai hal lainnya. Dengan melakukan penilaian risiko secara berkala dan tepat waktu, Anda dapat dengan mudah menghindari terjadinya pembobolan data. Hal ini juga dapat membantu rumah sakit menghindari dari kerugian yang lebih besar. Rekomendasi, harus ada desain dan keamanan lebih, mengingat ini berkaitan dengan data personal dan menyangkut kesehatan, bisa menjadi hal yang berbahaya jika sampai bocor. Staf kesehatan harus dipersiapkan untuk melek teknologi supaya bisa beradaptasi dengan perangkat canggih yang harus dioperasikan. Kesalahan pengoperasian perangkat bisa terjadi kapan saja. Misalnya, staf
kesehatan tidak mengisi daya dengan sempurna, tidak melakukan perawatan terhadap perangkat tersebut, dan kesalahan pemrograman. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.